Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5161 Informasi di dalam kota Wuwen. Wus, wus, wus. 3 pedang terbang menembus udara. Pupil mata leluhur keluarga Li mengecil, dan ia buru-buru mengerahkan kekuatannya untuk menangkisnya. Terdengar gemuruh keras, dan awan debu mengepul ke langit. Ketika leluhur keluarga Li mengibaskan lengan bajunya untuk menghilangkan asap, ia mendapati Lin Bai dan Su Zong telah menghilang di cakrawala, membuatnya murka. Anak yang licik, kau datang begitu agresif, kukira kau sedang merencanakan pertarungan sampai mati. Leluhur keluarga Li mendengus dingin, menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Lin Bai, dan amarah membuncah di hatinya. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? 2 prajurit keluarga Li yang nyaris lolos dari cengkeraman Lin Bai muncul di belakang leluhur keluarga Li, mengawasinya saat ia melarikan diri, dan bertanya dengan cemas. Mereka semua tahu bahwa jika Su Zong dan Lin Bai melarikan diri, konsekuensinya akan tak berujung. Kolusi keluarga Li dengan kultus Dewa Darah akan diketahui dunia. Jika Sekte Dewa Darah berhasil merebut Kezu dalam perang ini dan memantapkan diri sebagai penguasa, yang secara efektif menyaingi negara Chu, keluarga Li dapat mengandalkan prestise Sekte Dewa Darah untuk lolo. Tanpa cedera. Jika Sekte Dewa Darah dikalahkan, nasib yang menanti keluarga Li adalah genosida di tangan Zhao Xingxi. Ada apa paniknya? Bagaimana mungkin seorang prajurit tingkat Dewa Dao biasa bisa lolos dari genggamanku? Ikuti aku. Kepala keluarga Li menenangkan hati Dao semua orang dan segera kembali ke perahu roh. Para prajurit keluarga Li mengaktifkan perahu roh, sekali lagi menuju ke arah pelarian Lin Bai dan Su Zong. Orang ini tampaknya bernama Lin Bai. Dengan kultivasi tingkat Dewa Dao-nya, dia mampu menahan seranganku. Dia jelas bukan sosok biasa. Kirim kabar ke klan untuk menyelidiki apakah seorang prajurit bernama Lin Bai telah muncul di negara Chu dalam beberapa tahun terakhir. Terutama di antara para jenius dalam 5 keluarga dan 7 sekte. Lihat apakah ada individu yang sangat brilian akhir-akhir ini. Kepala keluarga Li memberi komando dari perahu roh, memandangi lanskap Kezu. Lin Bai, bersama Su Zong, segera menuju ke darat. An Kezu. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan daerah perbatasan dan memasuki Kezu. Saat memasuki Kezu, Lin Bai jelas merasakan ada yang tidak beres dengan dunia ini. Kezu yang sekarang benar-benar berbeda dengan Kezu tempatku berasal dulu, gumam Lin Bai dalam hati sambil melayang di udara. Daratan Kezu kini ditindas oleh kekuatan tak dikenal. Awan gelap yang memenuhi langit seakan membebani hati setiap prajurit, membuat mereka kesulitan bernapas. Pegunungan Kezu, yang dulu rimbun dengan pepohonan dan dipenuhi energi spiritual, kini redup dan tak bernyawa. Bahkan pegunungan hijau pun tak mampu meredam aura kematian. Perahu roh dan prajurit yang berpapasan dengan Lin Bai di sepanjang jalan semuanya tampak muram, tanpa senyum di wajah mereka. Masing-masing tampak terbebani, seolah tak sabar untuk meninggalkan Kezu. Melewati 1 atau 2 kota, Lin Bai melihat sekeliling dan melihat bahwa kota-kota ini telah runtuh akibat serangkaian perang. Asap hitam membubung ke langit, dan raungan prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergema di telinga. Kezu bukan lagi Kezu, melainkan seolah telah berubah menjadi neraka Shuro. Apakah ini perang di dunia iblis? Lin Bai melewati 2 atau 3 kota, dan pemandangan tragis itu membuat Lin Bai tak sanggup melihatnya secara langsung. Insiden Kezu, perang yang dilancarkan oleh Sekte Dewa Darah dan negara Chu, memengaruhi hampir setiap kota dan setiap prajurit di Kezu. Bahkan perbatasan negara di sekitar Kezu pun terdampak. Batuk-batuk. Sambil mengebut, Su Zong terbatuk hebat, menyemburkan darah dari mulutnya. Lin Bai melirik situasi Su Zong dan berbisik, keluarga Li seharusnya tidak bisa menyusul untuk sementara waktu. Ayo cari tempat untukmu memulihkan diri. Setelah lukamu sembuh, kita akan pergi ke kota Qinglian. Lin Bai menekan pedang terbangnya, bersiap untuk turun ke dataran rendah, mencari tempat yang cocok bagi Su Zong untuk pulih. Tanpa diduga, Su Zong berkata, itu tidak perlu, saudara Lin Bai. Aku tahu seberapa parah lukaku. Jika bukan karena informasi yang perlu kusampaikan, aku akan bertahan. Kalau tidak, aku pasti sudah lama mati. Saat Su Zong berbicara, napasnya melemah, dan tanda-tanda kehidupan perlahan menghilang. Lin Bai bisa melihat bahwa Su Zong sudah di ujung tanduk. Ia telah terpengaruh oleh dampak dari perselisihan sebelumnya dengan kepala keluarga Li, dan ini adalah titik terakhir yang mematahkan semangatnya. Saudara Lin Bai, aku akan memberitahumu tentang kota Wuwen. Kau akan menyampaikannya ke kota Qinglian dan memberitahu Yang Mulia Pangeran Chen. Su Zong menaruh semua harapannya pada Lin Bai. Apakah kau bersedia mempercayaiku sekarang? Lin Bai tersenyum masam. Sebelumnya, ia telah mendesak Su Zong tentang rahasia apa yang ia pelajari di kota Wuwen, tetapi Su Zong, yang waspada terhadap Lin Bai, tidak memberikan detail apapun. Sebenarnya, aku tidak berani sepenuhnya mempercayaimu. Bukan karena kau tidak bisa dipercaya, tetapi karena kami mata-mata dan kami tidak akan mudah mempercayai siapapun. Tapi untuk saat ini, aku tidak punya pilihan selain mempercayaimu. Aku hanya bisa bertaruh. Aku yakin kau bukan mata-mata Sekte Dewa Darah.
Suzong menatap Lin Bai dengan tatapan tegas, seolah-olah ia telah membuat tekad yang kuat untuk membuat keputusan ini. Lin Bai mengangguk dan berkata, kau tidak akan salah bertaruh. Katakan padaku, berita apa yang kau dengar di kota Wuwen? Kebangkitan Sekte Dewa Darah kali ini bukanlah suatu kebetulan. Mereka berbasis di Kezu dan telah merencanakan di sini selama ribuan tahun. Mereka telah mengakar kuat di Kezu. Beberapa waktu yang lalu, Li Guxian, putri Li Tianen, penguasa kota Qinglian, membawa daftar nama Sekte Dewa Darah yang dipelajarinya melalui kerja rahasia Li Tianen selama bertahun-tahun ke Kyoto. Yang Mulia Pangeran Chen melapor kepada Kaisar Chu, dan baru setelah itu Kaisar Chu memerintahkan pemusnahan Sekte Dewa Darah. Sekte Dewa Darah mengetahui bahwa masalah ini telah terbongkar, jadi mereka terpaksa membakar kapal mereka dan muncul saat ini juga. Kami mendengar di kota Wuwen bahwa Sekte Dewa Darah punya 3 rencana. Yang pertama adalah membangun menara penyegel Dewa Darah di tanah Kezu untuk memblokir tanah Kezu. Dengan cara ini, mereka dapat menduduki Kezu dan mencegah hubungan antara Kezu dan negara Chu. Begitu mereka berhasil, Kezu akan sepenuhnya jatuh ke tangan Sekte Dewa Darah. Mereka bersembunyi di menara penyegel Dewa Darah dan dapat menahan serangan Zhao Xingxi dan pasukan negara Chu. Kata Suzong perlahan. Lin Bai berbisik, ini jelas mustahil. Sekalipun Sekte Dewa Darah berhasil secara kebetulan, dengan kekuatan negara Chu, akan butuh lebih dari 1000 tahun untuk merebut kembali Kezu. Begitu pasukan Chu menerobos menara penyegel Dewa Darah, pemimpin iblis Sekte Dewa Darah juga akan mati. Suzong mengangguk dan berkata, ya, bagaimanapun juga, negara Chu adalah salah satu sekte paling makmur di wilayah timur alam iblis. Sekte Dewa Darah tidak akan pernah bisa menandingi dinasti Chu. Tapi jika mereka melakukan ini, bukankah mereka akan menduduki Kezu untuk waktu yang lama? Lin Bai mengerutkan kening, menatap Suzong dengan bingung, dan bertanya, apa maksudmu? Suzong tersenyum pahit dan berkata, ini berita kedua yang kami dapatkan dari memata-matai militer. Di balik Sekte Dewa Darah, ada seorang pangeran dari sebuah dinasti yang diam-diam mendukungnya. Pangeran itu mendukung kebangkitan Sekte Dewa Darah, dan ketika fondasi dan kekuatan Sekte Dewa Darah dipulihkan, Sekte Dewa Darah akan melakukan yang terbaik untuk membantu pangeran itu naik tahta. Mendengar ini, wajah tua Lin Bai menjadi muram. Bab 5162 situasinya rumit. Ada seorang pangeran yang memiliki hubungan tak terpisahkan dengan Sekte Dewa Darah. Kata-kata Suzong membuat wajah Lin Bai muram. Jika ada seorang pangeran dari dinasti Chu di balik Sekte Dewa Darah, maka masalah ini akan jauh lebih rumit. Lin Bai bertanya, apakah kau yakin informasi yang kau kumpulkan akurat? Siapakah pangeran ini? Suzong menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak mengatakan siapa pangeran ini. Tapi aku yakin, informasi ini seharusnya akurat. Karena Sekte Dewa Darah mampu merusak begitu banyak pejabat dinasti di Kezu, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Sekte Dewa Darah. Bahkan jika pemimpin Sekte Dewa Darah memiliki kekuatan yang mencakup segalanya, mustahil untuk sepenuhnya membuat semua pejabat dinasti di Kezu berbalik melawan mereka pada saat yang sama tanpa ada orang lain yang mengendalikannya di balik layar. Dan, Suzong menyipitkan mata, ragu-ragu, seolah-olah apa yang akan dikatakannya akan menyangkut rahasia divisi Zhaoxing. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Suzong memutuskan untuk memberi tahu Lin Bai. Ia berkata, sebelum Yang Mulia Pangeran Chen dan Nona Li Guxian menyerahkan daftar Sekte Dewa Darah di Kezu kepada Kaisar Chu, Zhao Xingxi telah menemukan jejak Sekte Dewa Darah di Kezu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah Zhao Xingxi menemukan Sekte Dewa Darah di Kezu sejak lama? Suzong mengangguk dan berkata, ya, seharusnya sudah 1000 tahun yang lalu. Kata-kata, kebangkitan Sekte Dewa Darah, muncul di arsip Zhao Xingxi. Sekte Dewa Darah adalah salah satu sekte jahat di wilayah Chu. Saat itu, Chu membayar harga yang sangat mahal untuk menghancurkan Sekte Dewa Darah, jadi Zhao Xingxi juga menganggapnya sangat serius. Menurut catatan di arsip Zhao Xingxi, 1000 tahun yang lalu, setelah menemukan tanda-tanda kebangkitan Sekte Dewa Darah, Zhao Xingxi mengirim mata-mata ke Kezu untuk memata-matai intelijen militer. Namun, setelah tiba di Kezu, mata-mata ini dengan cepat menghilang. Lin Bai semakin bingung. Ia bertanya, apa maksudmu dengan menghilang? Suzong menjawab, mereka semua mati. Lin Bai tersenyum tanpa berkata-kata. Ia tahu implikasi dari menghilang adalah kematian. Namun, yang tidak dipahami Lin Bai adalah bahwa mata-mata divisi Zhaoxing sangat ahli dalam melacak dan bersembunyi, dan karena mereka mata-mata, tidak ada yang tahu identitas mereka. Mereka memasuki Kezu dengan sangat diam-diam, jadi bagaimana mungkin mereka semua mati? Suzong menjelaskan, satu demi satu, mata-mata yang memasuki Kezu menghilang tanpa jejak. Kemudian, Komandan Divisi Zhaoxing melihat sesuatu yang mencurigakan dan membentuk tim mata-mata untuk memasuki Kezu lagi.
Kami melakukan penyelidikan rahasia seperti itu selama lebih dari 10 tahun, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun. Selama periode ini, komandan dipenggal kepalanya karena menipu kaisar. Setelah kematian komandan, penyelidikan kebangkitan Sekte Dewa Darah di Kezu tertunda. Baru setelah Yang Mulia Pangeran Chen membawa Nona Li Guxian ke ibu kota, arsip berusia 1000 tahun di divisi Zhaoxing dibuka kembali. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berkata, maksudmu, pangeran ini diam-diam memanipulasi dan membantu kebangkitan Sekte Dewa Darah saat itu. Su Zong mengangguk dan berkata, dikombinasikan dengan intelijen yang telah kita kumpulkan sekarang, orang yang mendesak divisi Zhaoxing untuk menyelidiki Sekte Dewa Darah 1000 tahun yang lalu pastilah berada di dinasti. Sekarang tampaknya kemungkinan besar itu adalah seorang pangeran tertentu. Lin Bai bertanya, jika memang begitu, kematian komandan divisi Zhaoxing pasti ada hubungannya dengan pangeran ini. Siapapun yang menuduh komandan menipu kaisar kemungkinan besar adalah pangeran di balik Sekte Dewa Darah. Mata Su Zong menyipit, ekspresinya semakin muram. Lin Bai bertanya, para prajurit divisi Zhaoxing pasti sangat menyadari masalah ini. Lagi pula, komandan divisi Zhaoxing setara dengan tetua agung dalam 5 keluarga dan 7 sekte. Kalian pasti sangat mengenalnya. Su Zong mengangguk dan berkata, orang yang menuduh komandan menipu kaisar tak lain adalah pangeran ketiga. Pangeran ketiga, mata Lin Bai sedikit menyipit. Karena telah lama tinggal di Chu, ia tentu pernah mendengar tentang beberapa pangeran terkemuka dari keluarga kerajaan Chu. Di antara mereka, pangeran yang paling dipuji di Chu adalah pangeran ketiga. Beberapa bahkan mengklaim bahwa sebelum Yang Mulia Pangeran Chen kembali, pangeran ketiga diam-diam telah dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota. Jika itu benar-benar pangeran ketiga, maka situasinya akan semakin rumit. Lin Bai tersenyum kecut. Tidakkah kalian tahu status pangeran ketiga saat ini di negara Chu? Pangeran ketiga adalah kandidat putra mahkota yang paling dicari dalam keluarga kerajaan Chu. Di istana, hampir separuh menteri sangat merekomendasikan pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Di dalam keluarga kerajaan, pangeran ketiga memiliki hubungan dekat dengan beberapa pangeran berpengaruh. Di dalam militer, pangeran ketiga telah memimpin banyak kampanye, berkampanye ke utara dan selatan untuk meredakan kerusuhan di negara Chu. Di dalam militer, ia bergelar Jenderal Pengendali Langit. Apakah menurutmu pangeran ketiga akan membawa sial bagi dirinya sendiri dengan membantu kebangkitan Sekte Dewa Darah? Lin Bai jelas skeptis bahwa pangeran yang diam-diam mendukung Sekte Dewa Darah sebenarnya adalah pangeran ketiga. Su Zong hanya mendengar di kota Wuwen bahwa seorang pangeran berada di balik Sekte Dewa Darah, tetapi ia tidak tahu siapa pangeran ini. Alasan mengapa Su Zong menduga bahwa itu adalah pangeran ketiga adalah karena ia menghubungkannya dengan sesuatu yang terjadi 1000 tahun yang lalu, jadi ia membuat dugaan ini. Su Zong tersenyum pahit dan berkata, Saudara Lin Bai, urusan keluarga kerajaan tidak sesederhana yang kau lihat di permukaan. Pangeran ketiga memang pangeran yang populer di istana, tapi itu sebelum Yang Mulia Pangeran Chen kembali. Sekarang setelah Yang Mulia Pangeran Chen kembali, istana mulai ramai. Para pangeran di keluarga kerajaan itu semuanya rubah tua. Ketika mereka melihat pangeran ketiga berkuasa, mereka secara alami akan semakin dekat dengannya. Ketika mereka melihat pangeran ketiga kehilangan kekuasaan, mereka akan menjauh. Tidak ada yang namanya ikatan darah dalam keluarga kerajaan. Soal militer, hehe, hanya saja seseorang sengaja memberikan jasa militer kepada pangeran ketiga agar ia mendapatkan pijakan di militer. Jenderal Pengendali Langit hanyalah sebuah gelar. Ngomong-ngomong soal jasa militer pangeran ketiga, tahukah kau di mana pangeran ketiga membuat jasa militer terbesar dalam hidupnya? Lin Bai hanya tahu sedikit tentang urusan keluarga kerajaan. Sekarang setelah ditanya oleh Su Zong, ia bingung harus menjawab apa. Lin Bai bertanya, di mana? Su Zong berkata, itu di Kezu. 1000 tahun yang lalu, perbatasan di luar kota Ziwei di Kezu sedang bergejolak. Beberapa keluarga besar dan beberapa sekte besar berperang, dan pertempuran itu berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Selama masa itu, sejumlah besar pengungsi melarikan diri melalui kota Ziwei dan memasuki Kezu. Orang-orang ini jauh dari rumah dan tidak memiliki sumber daya untuk bercocok tanam, sehingga mereka membentuk geng dan faksi di Kezu dan menjadi raja-raja pegunungan. Pada masa itu, ada banyak bandit gunung di Kezu, hingga 1 juta. 1000 tahun yang lalu, Pangeran ketiga, atas perintah Kaisar Chu, memimpin pasukannya memasuki Kezu dan diperintahkan untuk menumpas para bandit. Setelah 7 tahun, ia berhasil memberantas masalah bandit di Kezu. Dan tidak lama setelah Pangeran ketiga kembali ke istana, Zhao Xingxi menerima laporan rahasia dari Kezu yang mengatakan bahwa jejak-jejak Sekte Dewa Darah telah muncul di tanah Kezu. Apakah menurutmu ini kebetulan? Tanya Su Zong ringan. Bab 5163 hal ketiga. Tapi ini belum tentu membuktikan bahwa Pangeran ketiga berada di balik Sekte Dewa Darah. Lin Bai mempertahankan pendapatnya.
Hanya berdasarkan laporan tak berdasar ini, mustahil untuk memastikan bahwa pangeran ketiga berada di balik sekte Dewa Darah. Namun, jika ia gegabah bersaksi melawan pangeran ketiga di hadapan Kaisar Chu dan Yang Mulia Pangeran Chen, ia bahkan bisa dituduh melakukan kejahatan berat, yaitu menjebak sang pangeran. Aku hanya berbagi spekulasiku. Waktu hampir habis, saudara Lin Bai, jadi aku akan menceritakan semua yang terpikirkan olehku. Pangeran ketiga mungkin tidak berada di balik sekte Dewa Darah, tetapi ia jelas memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengannya. Pangeran ketiga memiliki darah bangsawan. Tanpa izin Kaisar Chu, tak seorang pun di divisi Zhaoxing akan berani menyelidikinya. Ini memberinya kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata Suzong, pucat dan lemah. Aku akan mempertimbangkan kata-katamu dengan saksama. Jika waktunya tepat, atau jika aku menemukan bukti baru, aku akan melaporkan kebenarannya kepada Kaisar Chu dan Yang Mulia Pangeran Chen. Lin Bai mencamkan kata-kata Suzong. Suzong tidak memiliki bukti bahwa pangeran ketiga berada di balik sekte Dewa Darah, ia hanya menyimpulkan hal ini berdasarkan catatan intelijen di arsip divisi Zhaoxing. Setelah insiden Kezu, semua cabang divisi Zhaoxing sepenuhnya bekerja sama dengan mata-mata di Kezu, mendapatkan akses ke rahasia yang sebelumnya tak terlihat. Misalnya, arsip yang mendokumentasikan kebangkitan sekte Dewa Darah di Kezu 1000 tahun yang lalu. Dan arsip yang mendokumentasikan upaya pemberantasan bandit pangeran ketiga di Kezu. Biasanya, arsip-arsip ini merupakan rahasia tingkat tinggi di divisi Zhaoxing, tidak tersedia bagi siapapun tanpa izin dari Komandan Divisi Zhaoxing atau Kaisar Chu. Namun, setelah insiden Kezu, semua cabang divisi Zhaoxing bekerja sama dengan mata-mata Kezu, sehingga arsip-arsip ini dapat diambil kembali. Inilah tirani negara Chu. Inilah tirani keluarga kerajaan Chu. Inilah taktik yang membangun dominasi Chu di alam iblis timur. Artinya, siapapun yang mengancam keselamatan negara Chu, baik itu kerabat kerajaan maupun rakyat biasa, siapapun yang mengancam akan merusak fondasi Chu akan dihukum berat oleh Zhao Xingxi. Selama masa Chu mendominasi wilayah timur alam iblis, setidaknya 80.000 pangeran Chu tewas di tangan Zhao Xingxi. Sepanjang dinasti Chu, kematian hampir setiap pangeran tak terpisahkan dari Zhao Xingxi. Beberapa pangeran terbunuh karena kesalahan, sementara yang lain meninggal dengan kematian yang pantas. Justru karena sifat Zhao Xingxi yang kejam dan tidak memihak, dan kepedulian mereka yang tulus terhadap keselamatan Chu, keluarga kerajaan Chu telah mampu berdiri tegak di wilayah timur alam iblis selama puluhan ribu tahun. Keluarga kerajaan Chu berani mempercayakan kekuasaan hidup dan mati kepada Zhao Xingxi, yang merupakan kepercayaan penuh kepada Zhao Xingxi. Dan perwujudan hegemoni Chu. Tentu saja, kepala Zhao Xingxi, juga komandan tertinggi, dipegang oleh setiap Kaisar Chu. Singkatnya, setiap kali kaisar baru naik tahta, Kaisar Chu yang baru otomatis menjadi kepala divisi Zhaoxing dan komandan terbaiknya. Ia memiliki kekuasaan yang tak tertandingi di dalam divisi Zhaoxing. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan memandang tanah Kezu, hanya untuk merasakan bahwa tanah itu menjadi semakin berbahaya dan tak terduga. Kabut yang lebih tebal daripada awan gelap seakan menyelimuti langit dan bumi, dan tak terpadamkan. Saudara Suzong, Anda mengatakan bahwa Sekte Dewa Darah sedang merencanakan 3 hal di Tanah Kezu. Hal pertama adalah bahwa Sekte Dewa Darah ingin membangun menara penyegel Dewa Darah di Kezu dan merebut kepemimpinan Kezu. Hal kedua adalah bahwa Sekte Dewa Darah memiliki seorang pangeran yang mendukungnya. Setelah kita membahas 2 hal ini, bagaimana dengan yang ketiga? Lin Bai memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentang rencana ketiga Sekte Dewa Darah. Suzong merenung, pupil matanya menyipit saat ia menjawab, aku tidak tahu tentang yang ketiga. Sekte Dewa Darah menemukan kita setelah mendengar cerita kedua. Percakapan mereka berakhir, jadi kita hanya tahu Sekte Dewa Darah punya 3 rencana. Kita tidak mendengar apa yang ketiga. Tapi aku punya firasat samar, bahwa rencana ketiga Sekte Dewa Darah pasti lebih penting daripada yang pertama dan kedua. Mungkin pangeran di balik Sekte Dewa Darah dan menara penyegel Dewa Darah dibangun untuk memfasilitasi penyelesaian rencana ketiga ini dengan sukses. Suzong bertanya kepada Lin Bai setelah mengingatnya dengan saksama. Lin Bai merasa sangat menyesal. Rencana ketiga begitu penting, tetapi Suzong dan yang lainnya belum pernah mendengarnya. Apakah ini informasi yang kalian kumpulkan di kota Wuwen? Dari siapa kalian mempelajarinya? Tanya Lin Bai. Meskipun kini ia memiliki informasinya, Lin Bai masih belum yakin seberapa kredibel berita itu. Iya. Bertanya-tanya siapa di dalam Sekte Dewa Darah yang mengarangnya. Jika itu berasal dari anggota biasa sekte, kredibilitasnya pasti sangat rendah. Kemungkinan besar mereka melebih-lebihkan, atau hanya omong kosong. Tetapi jika itu berasal dari anggota sekte tingkat tinggi, kemungkinan besar itu benar. Suzong berkata, Tuan Kota Wuwen, hei.
Ketika kami menyusup ke rumah Tuan Kota Wen, kami kebetulan melihat Hei diam-diam bertemu dengan dua prajurit tak dikenal. Sekarang tampaknya kedua prajurit tak dikenal itu adalah anggota Sekte Dewa Darah. Kami tidak tahu identitas atau nama mereka. Kami hanya tahu Hei memanggil mereka, Pelindung Zhao, dan Pelindung Zhang. Keduanya dan Hei semuanya adalah prajurit di ranah Tai Dao Guo. Wajah Lin Bai menjadi muram setelah mendengar ini. Ia berkata dengan dingin, apa yang dikatakan ketiga prajurit Tai Dao Guo ini kemungkinan besar benar. Sepertinya Sekte Dewa Darah memang punya rencana lain untuk ke Zhu. Wajah Suzong memucat saat berbicara. Namun, ia telah menceritakan semua yang diketahuinya kepada Lin Bai, dan secerca kelegaan terpancar di wajahnya yang pucat, seolah-olah ia telah menemukan semacam kelegaan. Ia sudah terluka parah dan hampir mati. Ia bergantung pada napas terakhirnya untuk menyampaikan informasi ini. Setelah mengakui semuanya, ia perlahan-lahan menarik kembali napas yang selama ini ia tahan. Kekuatan hidupnya perlahan memudar. Melihat kematian Suzong yang semakin dekat, Lin Bai berkata, untuk berjaga-jaga, aku harus mencari ingatanmu. Kalau begitu, cepat. Pandangan Suzong kabur, dan ucapannya semakin tidak jelas. Menyadari ini adalah pertanda buruk, Lin Bai segera melangkah maju dan menekan kepala Suzong. Dalam sekejap, teknik pencarian jiwanya aktif, meneliti setiap ingatan dalam benak Suzong. Tak lama kemudian, kepala Suzong miring, dan ia tewas di pedang terbang. Pada saat itu, pencarian jiwa Lin Bai selesai. Dari ingatan Suzong, Lin Bai mengetahui, semua yang dikatakan Suzong itu benar. Ia juga menyaksikan adegan-adegan saat Suzong berada di rumah penguasa kota Wen. Ia melihat Suzong menggunakan teknik rahasia untuk bersembunyi di balik sinar, penguasa kota Wen, dan dua penjaga sekte Dewa Darah. Bab 5164, Pelindung Zhang dan Leluhur Keluarga Li. Lin Bai melihat Suzong berjongkok di atas balok-balok kota Wen, menguping percakapan antara penguasa kota Wen, Hei, dan dua pengawal sekte Dewa Darah. Kedua pengawal itu, yang mengenakan jubah hitam, masing-masing memiliki wajah kurus tua di balik topi bambu mereka. Tatapan mata mereka, setajam dan sekejam mata elang dan anjing, mengintimidasi sejak pandangan pertama. Lin Bai mengingat ketiga wajah ini. Lagi pula, mereka adalah tiga anggota tertinggi Sekte Dewa Darah yang telah terungkap, dan mereka juga tokoh berpengaruh di Kezu. Setelah kematian Suzong, Lin Bai mencari lokasi Feng Shui di Kezu dan menguburkannya di sana. Bagi seorang pendekar setingkat Dewa Dao seperti Lin Bai, memahami Feng Shui dan Yin dan Yang adalah tugas yang mudah, dan menemukan makam yang cocok sangatlah mudah. Setelah menguburkan Suzong, Lin Bai segera terbang ke angkasa, menuju jantung Kezu. Lin Bai tak bisa berlama-lama di sana, karena tahu betul bahwa ia masih dalam bahaya. Ia mengetahui informasi penting tentang Sekte Dewa Darah, dan para prajurit keluarga Li dari kota Xiuling serta anggota kuat Sekte Dewa Darah tak akan menyerah. Jika Lin Bai bisa membawa informasi ini ke kota Qinglian, itu akan sangat memudahkan operasi yang mulia Pangeran Chen selanjutnya di Kezu. Dan begitulah yang terjadi. Saat Lin Bai menguburkan Suzong, kepala keluarga Li, di atas perahu roh, memimpin para prajurit keluarga Li dalam upaya putus asa untuk melacak lokasi Lin Bai. Saat itu, alis kepala keluarga Li berkerut, seolah merasakan sesuatu, ia mengeluarkan kompas kuno dari tas penyimpanannya. Ia menatap kompas itu, wajahnya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan, tetapi akhirnya, ia menyuntikkan aliran energi spiritual ke dalamnya. Seketika, kompas itu mulai berputar, kepulan asap hijau mengepul darinya, berubah menjadi sosok seorang pria tua berpakaian hitam, berjubah hitam, dan bertopi bambu hitam. Pelindung Zhang, teriak kepala keluarga Li dengan suara datar. 3 orang dari divisi Zhaoxing telah melarikan diri dari Kezu dan seharusnya melewati arah kota Xiuling Anda. Saya telah memerintahkan Anda untuk menangkap ketiga orang ini. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya sosok itu langsung tanpa banyak menyapa. Terlebih lagi, nada bicara Pelindung Zhang itu terdengar sombong, seolah-olah ia sedang berbicara dengan bawahannya. Pelindung Zhang dan patriark keluarga Li sama-sama pejuang di ranah Tai Dao Guo, dan mereka dianggap sebagai pejuang dari ranah yang sama. Namun, nada bicara Pelindung Zhang ketika berbicara dengan patriark keluarga Li sama sekali tidak seperti nada bicaranya kepada para pejuang dari generasi yang sama. Bisa dibayangkan betapa istimewanya status Pelindung Zhang di Sekte Dewa Darah. Ada yang tidak beres, tapi yakinlah, Pelindung Zhang, keluarga Li kota Xiuling saya akan melakukan yang terbaik. Patriark keluarga Li tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Lebih dari 20 mata-mata Chu melarikan diri dari kota Wen. Kami telah menangkap sisanya, mengeksekusi mereka, dan membakar mereka menjadi abu. Hanya 3 orang yang melarikan diri ke kota Xiuling Anda yang masih hilang. Nada bicara Zhang Hufa semakin serius, dengan nada ketidakpuasan yang kuat terpancar dari suaranya.
Wajah kepala keluarga Li menggelap saat ia berbisik, tenanglah, Zhang Hufa, ketiga orang ini takkan lolos dari maut. Jangan lupa, posisi keluarga Limu saat ini berkat bantuan kultus Dewa Darahku. Kau berhasil menembus ranah Taiyi Dao Guo berkat kultivasi, saraf darah, kultus Dewa Darahmu. Jika kultus Dewa Darahku hancur, keluarga Li kota Siulingmu akan dibantai oleh Zhao Xingxi. Teriak Zhang Hufa dengan suara dingin. Kepala keluarga Li menggertakkan gigi, menahan amarahnya, lalu akhirnya mengangguk enggan. Kuberi kau 3 hari untuk menjawab. Ingat, semua orang yang pernah berhubungan dekat dengan ketiga orang itu harus ditangani bersama. Tak ada masalah yang boleh ditinggalkan. Tanpa memberi leluhur keluarga Li waktu untuk berbicara, Zhang Hufa menghilang dari pandangan. Akhirnya, leluhur keluarga Li dengan berat hati menyimpan kompas, menatap langit suram di atas Kezu, dan mendesah tak terkendali. Ia mengenang kembali peristiwa masa lalu. Kala itu, keluarga Li hanyalah klan kecil dan lemah di kota Siuling, yang kerap dirundung. Namun, ia adalah jenius paling cemerlang di generasinya. Ia menyaksikan tanpa daya saat keluarganya akan dimangsa oleh klan-klan lain di kota Siuling, tak berdaya menghentikannya. Kemudian, sesosok misterius berjubah hitam muncul di hadapannya, berjanji akan mengabulkan semua keinginannya. Ia setuju, dan sosok itu akhirnya mencabut saraf darah. Ia tahu itu adalah teks rahasia, yang dilabeli sebagai sekte dalam kerajaan Chu, tetapi ia tak punya pilihan selain mengolahnya atau menyaksikan keluarganya dimangsa oleh klan-klan lain. Ia tak menyangka bahwa saat ia menerima saraf darah dari sosok berjubah hitam itu, ia akan diperbudak oleh saraf darah seumur hidupnya. Meskipun ia membawa kejayaan luar biasa bagi keluarganya, menjadikan mereka klan terkemuka di kota Siuling, ia juga menyeret mereka ke neraka, menjadi kaki tangan sekte Dewa Darah. Sejak hari itu, ia dan keluarganya mengabdikan hidup mereka untuk sekte Dewa Darah. Ia mengumpulkan sumber daya sekte Dewa Darah, menyediakan ramuan ajaib, senjata ampuh, dan teknik magis. Ia membasmi para pembangkang demi sekte Dewa Darah dan melakukan perjalanan jauh untuknya. Sekte Dewa Darah tenggelam, bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia dan keluarganya, di sisi lain, adalah mereka yang mengapung di permukaan, kini dalam cahaya. Dan ia juga tahu, bahwa orang-orang seperti dirinya, mereka yang bekerja untuk sekte Dewa Darah, dan kekuatan seperti keluarganya, memiliki pengaruh yang signifikan atas tanah Kezu yang luas. Tak lama kemudian, perahu roh keluarga Li berlabuh di pegunungan yang tak dikenal. Dari lembah di dalamnya, cahaya yang cemerlang memancar, menembus Douniu. Sungai yang berkelok-kelok menderu melintasi daratan bagaikan naga, dan pegunungan yang menjulang tinggi merentangkan tangan mereka bagaikan raksasa. Sungguh tempat yang penuh berkah, tanah dengan feng shui yang luar biasa. Kepala keluarga Li mendarat di lembah dan menghantam tanah dengan telapak tangannya. Debu beterbangan, dan sebuah kawah besar muncul di tanah. Di dalam kawah itu tergeletak sesosok mayat. Mayat itu, yang mengejutkan, adalah Su Zong. Su Zong sudah mati. Para prajurit keluarga Li lainnya berkumpul, agak terkejut melihat mayat Su Zong. Mati, biarlah. Aku hanya tidak tahu apakah dia memberi tahu Lin Bai sebelum meninggal. Mata kepala keluarga Li menyipit. Ia sama sekali tidak merasakan emosi apapun tentang kematian Su Zong. Kekhawatiran terbesarnya adalah, apakah Lin Bai tahu informasi yang telah dikumpulkan Su Zong? Leluhur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita melanjutkan pengejaran? Tanya para prajurit keluarga Li. Tentu saja harus. Kultus Dewa Darah telah mengirim pesan, semua prajurit yang terkait dengan mereka harus dibasmi tuntas, tanpa ada satupun yang selamat. Kepala keluarga Li melirik mayat Su Zong, mengepalkan jari-jarinya, dan kehampaan pun berputar. Tubuh Su Zong diremukkan oleh kepala keluarga Li, berubah menjadi kabut berdarah yang membumbung tinggi ke udara. Hubungi dunia gelap. Aku butuh lokasi Lin Bai. Kemudian, kepala keluarga Li kembali ke perahu roh dan melanjutkan pencariannya terhadap Lin Bai. Namun, tepat ketika kepala keluarga Li menemukan jasad Su Zong, Lin Bai, yang berdiri di atas pedang terbangnya di kejauhan, merasakan urgensi dan melirik ke arah pemakaman Su Zong. Sebuah gambaran tanpa sadar muncul di benaknya, kepala keluarga Li, setelah meremukkan jasad Su Zong, naik ke perahu rohnya dan melanjutkan perjalanannya. Benar saja, bahkan setelah melihat jasad Su Zong, mereka masih menolak untuk menyerah. Lin Bai diam-diam meninggalkan alat untuk menilai pergerakan keluarga Li saat ia menguburkan Su Zong. Jika keluarga Li menemukan jasad Su Zong dan menghentikan pengejaran mereka, maka masalah ini akan berakhir. Jika keluarga Li masih menolak untuk menyerah, mereka pasti akan mengejar Lin Bai tanpa henti. Bab 5165, Kota Bersalju. Merasa bahwa keluarga Li dari kota Siuling tidak akan mudah menyerah, Lin Bai tidak berlama-lama dan bergegas ke kota Qinglian.
Saat ini, para anggota berpengaruh dari 5 keluarga dan 7 sekte, serta Yang Mulia Pangeran Chen, Chu Junyo, semuanya berada di kota Qinglian. Kota Qinglian adalah istana Pangeran Chen dan markas besar kampanye Kezu untuk melenyapkan anggota berpengaruh sekte Dewa Darah. Sesampainya di kota Qinglian, Lin Bai yakin bahwa bahkan prajurit sekte Dewa Darah yang paling agresif pun tidak akan berani memasuki kota Qinglian dan membunuhnya. Lebih lanjut, selama Lin Bai melaporkan hal ini kepada Yang Mulia Pangeran Chen, bahkan jika sekte Dewa Darah terus mengejarnya tanpa henti, itu akan sia-sia. Yang Mulia pasti tahu semua ini. Meninggalkan pegunungan yang sunyi, sebuah kota tampak di hadapan Lin Bai. Dari kejauhan, kota itu tampak relatif damai, dengan banyak prajurit yang datang dan pergi. Segera, Lin Bai turun dari langit dan tiba di depan kota. Mendongak, ia melihat tulisan "Kota Salju" terukir di gerbang kota. Memasuki kota dan menyusuri jalan-jalan, orang-orang yang lewat menatap Lin Bai dengan waspada. Seolah-olah semua orang menyembunyikan sesuatu, tatapan mereka mengamati orang-orang di sekitar mereka seolah-olah ingin memastikan apakah mereka anggota sekte Dewa Darah. Setelah Zhao Xingxi, Yang Mulia Pangeran Chen, dan tokoh-tokoh kuat dari 5 keluarga dan 7 sekte tiba di kota Qinglian dan mengumumkan niat mereka untuk memusnahkan sekte Dewa Darah yang telah bangkit kembali, para prajurit Kezu menjadi gelisah. Semua yang mereka lihat adalah pemimpin sekte Dewa Darah, seorang penjahat. Lin Bai mengabaikan mereka dan langsung menuju ke sebuah toko di kota, tempat ia membeli peta Kezu yang terperinci. Meskipun Lin Bai telah berada di Chu selama beberapa waktu, luasnya 18 negara bagian kekaisaran Chu membuatnya bahkan tidak dapat membayangkan satu pun gunung atau pohon. Untuk menentukan arah kota Qinglian, ia harus membeli peta. Setelah menentukan lokasi kota dari peta, Lin Bai bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, kemudian, keributan meletus di kota. Gemuruh. Beberapa jalan dari Lin Bai, gemuruh energi spiritual berbenturan. Setelah itu, awan debu membubung ke langit. Tepat ketika Lin Bai dan para prajurit lainnya kebingungan, mereka melihat para prajurit, berlumuran darah dan terluka parah, melarikan diri dengan panik di jalanan. Di belakang mereka, puluhan orang mengejar mereka. Apakah itu tuan muda ketujuh dari keluarga Zhou? Keluarga Zhou adalah salah satu keluarga terkuat di kota Piaoxue. Siapa yang berani menyerang mereka? Itu benar-benar tuan muda dari keluarga Zhou. Ya Tuhan, siapa yang bosan hidup? Banyak prajurit yang berjajar di jalanan mengenali identitas para pria yang melarikan diri itu. Pria-pria ini dulunya adalah tuan muda ternama di kota Piaoxue. Mereka pernah menjadi salah satu yang paling berbakat di kota itu. Ambil contoh tuan muda dari keluarga Zhou. Dia bukan hanya salah satu tokoh terkuat di kota Piaoxue, tetapi juga murid inti dari sekte Tianxian, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Ia memegang jabatan tinggi di kota Piaoxue, sosok yang akan dihindari oleh para prajurit biasa. Namun, tiba-tiba ia berada dalam kondisi yang begitu memalukan hari ini. Ia melirik sekeliling, hendak turun tangan, namun dihadang oleh belasan orang yang mengejarnya, yang serentak berteriak, divisi Zhaoxing telah diperintahkan untuk melenyapkan pemimpin sekte Dewa Darah. Semuanya, minggir. Mendengar kata-kata, divisi Zhaoxing, banyak prajurit terkejut, pikiran mereka untuk menyelamatkan tuan muda keluarga Zhou pun terpendam. Divisi Zhaoxing telah diperintahkan untuk melenyapkan pemimpin sekte Dewa Darah. Hanya dengan satu pernyataan ini, tak seorang pun berani ikut campur dalam urusan keluarga Zhou. Siapapun yang berani turun tangan adalah musuh divisi Zhaoxing dan anggota sekte Dewa Darah. Tuan muda keluarga Zhou melarikan diri dengan kacau di sepanjang jalan bersama beberapa prajurit lainnya. Mereka baru berjalan beberapa ratus meter ketika seorang prajurit dari divisi Zhaoxing menghunus pedang dari udara, memenggalnya. Putra keluarga Zhou yang dulunya dibanggakan, murid inti sekte Tianxian, seorang kultivator di puncak alam Daoshen, seorang pejuang dengan janji tak terbatas, terbaring mati di jalan. Setelah divisi Zhaoxing dan anak buahnya menghabisi putra keluarga Zhou, mereka melirik para penonton, mengeluarkan medali emas divisi Zhaoxing, dan menyatakan, keluarga Zhou dari kota Piaoxue adalah cabang dari sekte Dewa Darah. Divisi Zhaoxing telah menyelidiki, dan Yang Mulia Pangeran Chen telah memberikan izin untuk membasmi seluruh keluarga Zhou hari ini. Banyak pejuang keluarga Zhou masih bebas. Jika kalian menemukan mereka, segera eksekusi atau laporkan ke divisi Zhaoxing. Siapapun yang mengungkap pemimpin sekte Dewa Darah akan menerima hadiah yang sesuai dari divisi Zhaoxing. Mengenai berbagai hadiahnya, kalian dapat dengan yakin mengunjungi istana penguasa kota di setiap kota untuk mencari tahu. Setelah itu, divisi Zhaoxing dan anak buahnya mengambil medali dan menghilang di jalan, menyeret jasad putra keluarga Zhou dan yang lainnya. Ah! Aku tak pernah menyangka keluarga Zhou diam-diam berkolusi dengan sekte Dewa Darah. Kau tak bisa menilai seseorang dari penampilannya.
1000 tahun yang lalu, keluarga Zhou adalah keluarga rendahan di kota Piaoxue. Aku terkejut melihat pencapaian seperti itu hanya dalam 1000 tahun. Sekarang, akhirnya aku tahu, Sekte Dewa Darah diam-diam membantu mereka. Keluarga Zhou tamat. Kota Piaoxue ramai dengan orang-orang, banyak di antaranya mendekati rumah keluarga Zhou. Lin Bai bergabung dengan kerumunan, perlahan mendekati halaman. Berdiri di tempat yang tinggi, Lin Bai memandang ke depan dan melihat bahwa kompleks keluarga Zhou yang dulu megah dan bak peri kini telah menjadi reruntuhan setelah pertempuran. Paviliun dan menara hancur, bebatuan dan air mengalir menguburnya. Mayat-mayat berserakan di seluruh halaman, dan darah mengalir seperti sungai. Banyak prajurit berseragam pejabat Zhao Xingxi, menghunus pedang berlumuran darah, mondar-mandir di dalam kompleks, mencari lorong dan formasi rahasia, mencari para penyintas keluarga Zhou. Dari saat divisi Zhaoxing memasuki keluarga Zhou hingga kehancuran mereka, hanya butuh 3 jam untuk membasmi seluruh klan. Ini jelas menunjukkan kekuatan luar biasa divisi Zhaoxing. Setelah mengamati sejenak, Lin Bai diam-diam mundur dari kerumunan, menghilang tanpa jejak. Sepertinya Chu Junyou sudah mulai beraksi. Berdasarkan daftar nama yang diberikan oleh Li Guxian, dia mulai melenyapkan keluarga dan sekte-sekte Dewa Darah yang korup di Kezu satu per satu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan peta, dan menentukan arah kota Qinglian. Kota Qinglian terletak di jantung Kezu. Jika Lin Bai berangkat dari kota Piaoxue dengan perahu roh, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk mencapai tujuan. Dengan kecepatan seorang prajurit tingkat Dewa Dao saja, kemungkinan akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Tentu saja, dengan susunan teleportasi, perjalanan akan jauh lebih cepat, memungkinkan teleportasi instan. Meninggalkan rumah keluarga Zhou, Lin Bai menuju susunan teleportasi kota Piaoxue. Sesampainya di depan susunan teleportasi di kota Piaoxue, Lin Bai melihat sekelompok prajurit berjubah murid, keluarga Ling, mengelilingi susunan teleportasi tersebut. Ketika Lin Bai mendekat, salah satu tetua membungkuk dan berkata, "Saudaraku, silakan kembali. Atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen, semua susunan teleportasi di kota-kota biasa di Kezu ditutup." Susunan teleportasi di kota Piaoxue sekarang diambil alih oleh keluarga Ling dan telah diperintahkan untuk ditutup. Bahkan pola susunannya tampaknya telah dihapus, dan tidak bisa lagi dibuka. Mendengar kata-kata tetua itu, Lin Bai tersenyum pahit. Tanpa diduga, hal pertama yang dilakukan Chu Junyou setelah memasuki Kezu adalah memutus semua susunan teleportasi di Kezu. Ini pintar. Dengan cara ini, waktu bagi iblis-iblis Sekte Dewa Darah untuk berkumpul dapat ditunda. Saya murid Sekte Tianshui. Saya diperintahkan oleh Sekte untuk pergi ke kota Qinglian untuk bergabung dengan pasukan. Saya ingin tahu apakah ada susunan teleportasi lain yang bisa pergi ke kota Qinglian. Tanya Lin Bai.